cara menjadi kekasih Allah sangat mudah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, sampai akhir hadis, sampai akhir ayat surat Muhammad ayat 19. Maka fa'lam, al-ilmu dalam bahasa Arab itu al-idrak at-tam, la yadkhuluhu syak wala raib. Maka berilmulah engkau, ilmuilah mengenai la ilaha illallah. Apa itu ilmu dalam bahasa Arab? Al-ilmu itu idrak at-tam, pengetahuan yang cukup mengenai apa? Mengenai la ilaha illallah tanpa ada syak. Jadi pintu jadi wali Allah masuknya lewat la ilaha. Maka semua zikir-zikir wali pasti dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu babul walayah, pintu kewalian itu dimulai dari syahadat. Benerin dulu syahadatnya, mengerti ilmu tentang rahasia syahadat. Ya, ini banyak tanya ke Pak Kiai kita, ini syahadat itu apa sebenarnya? Nanti dijelasin beliau, keluar ilmu ya Mbak Yai As'ad nanti itu, insya Allah. Ada beberapa ulama itu kalau nggak ditanya nggak jawab, diem aja ya. Banyak. Ada ulama yang dia maksa muridnya, sini kamu. Enak tuh jadi murid begitu, dipaksa jadi wali ya. Tapi kalau yang diem berarti ada mutiara yang sedang dia sembunyikan. Yang mutiara itu nggak mungkin dia obral. Ini yang dia rahasian terus nih. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ya, Ustadz, asatizah. Jadi kunci jadi wali yang pertama fa'lam, ilmuilah hakikat la ilaha illallah. Bukan hanya teori kalam, tapi juga zauqi, secara zauq qalbu dan rohani. Maka kalau beruntung cari guru mursyid, ambil talqin kepada beliau ya. Jangan minta ke saya mulu ya. Tarekat saya bukan tarekat talqin. Talqin itu nomor sekian. Ngaji dulu, fa'lam dulu, ketahui dulu ilmunya baru talqin. Fa'lam dulu baru talqin. Jangan talqin dulu baru fa'lam. Jangan kebalik-balik. Kenapa banyak murid sudah bertarekat masih kacau? Karena dia talqin dengan nafsu, ilmunya tidak diambil. Jadi saran saya, jangan buru-buru minta talqin, minta baiat. Ilmui dulu yang mau dibaiatkan. Ilmui dulu apa yang mau dibaca. Yang dibaca la ilaha illallah, maka kenal dulu siapa yang disebut Allah. Nanti kalau sudah talqin baru disebut namanya, sudah bergetar jantung dan batinnya. Tapi kalau talqin dulu baru berilmu, gurunya nggak kuat kolbunya, nggak ada getaran di kolbu. Kalau gurunya kuat bisa bikin getaran, karena berkah getaran beliau yang melimpah. Dan yang kedua, wastaghfir li dzambika, mohon ampunlah engkau. Ini Allah ngomong ke Nabi Muhammad. Allah berbicara ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya dosa, tapi Allah tetap katakan engkau mohon ampunlah terhadap dosamu. Apa itu dosa para nabi, para rasul? Nabi itu berdosa kan? Akidah Ahlussunnah sepakat mengatakan Nabi tidak berdosa, besar ataupun kecil. Lupa ya, keliru boleh, tapi dosa tidak ada. Nabi pernah lupa sholat zuhur jadi 3 rakaat. Supaya lupanya menjadi satu bab dalam ilmu, babun nisyan, babul khata. Maka muncullah satu ilmu. Jadi lupanya Nabi jadi ilmu, namanya sujud sahwi. Kalau kita lupa jadi apa? Nggak jadi ilmu ya? Enggak. Kalau kita lupa, kalau guru lupa jadi berkah bagi murid. Alhamdulillah nama saya nggak dipanggil. Guru aja lupa, itu berkah bagi murid. Apalagi kalau Nabi yang lupa. Maka nisyanun Nabi kamalun li ummati wa rahmatun lahum.
Kalau Nabi itu lupanya rahmat, lupanya kesempurnaan bagi umatnya. Nisyanul alim, lupanya orang alim, rukhsatun lil muridin. Rukhsah bagi murid-murid. Tapi jangan doain gurunya lupa terus, ntar nggak bisa ngajar. Jadi mau jadi wali itu kan pewaris Nabi, maka ilmunya harus warisan Nabi. Pertama, ilmu ila ilah. Yang kedua, hendaklah engkau merasa berdosa. Maka Nabi itu walaupun tidak ada dosa, tapi beliau merasa berdosa. Nah, kita ini banyak dosa, tapi merasa tak berdosa. Coba aja lihat di sekolah, di pesantren terjadi pergesekan. Ketika kemudian kita fasilitasi mediasi, yang ini ngomong, aku nggak salah kok. Yang satu, aku nggak merasa salah. Padahal itu ustazah itu. Bener kan? Ya, paham sendirilah. Kita lama hidup di pesantren, memang begitu ya. Pakai dalil tuh. Ajib tuh kalau ustazah tengkar, dalil keluar semua. Alfiyah aja dibaca. Kisah Ibnu Malik dengan Nawawi itu dibaca tuh. Kau nih suul adab. Ibnu Malik nyindir Nawawi ini belum pantas muncul, di-cut dulu sama Ibnu Malik. Kau ini masih kecil dan muncul-muncul aja. Suul adab sama aneh gitu. Cari pembenaran, cari-cari di kitabnya. Bilangnya iri enggak? Kita ini enggak perlu iri sama orang kalau kita sudah tahu makom kita masing-masing. Allah enggak akan pernah salah menurunkan makomat. Allah tidak akan salah memberikan ahwal. Allah tidak akan salah kirim ma'rifat. Apalagi cuma kirim rezeki, nggak akan salah. Maka aneh jika ada ustadz mengerti ma'rifatullah tapi iri sama tetangganya, beli motor duluan, mobil duluan, beli rumah duluan, kawin satu lagi. Masa iri? Berarti dia salah memahami rezeki Allah. Ternyata dia pernah suka sama orang yang dinikahi sama kawannya. Kata dia, kekasih yang tertukar. Kok ada ustadz begitu ya? Buahnya ada yang curhat di depan saya ya. Saya belum pernah kesini tapi kebaca. Baik. Jadi kalau ingin jadi wali Allah, versi ayat ini, hendaklah engkau memunculkan bahwa rasa engkau berdosa. Lalu Nabi ini dosanya apa? Bukanlah maling, bukanlah zina, bukanlah korupsi. Bukan. Dosanya Nabi adalah merasa berdosa karena kurang adab, kurang syukur. Dua itu aja. Jadi nabi-nabi itu seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau keluar dari tempat buang air, apa kata beliau? Ghufranak. Ghufranak ini kan bahasa Arab aneh nih. Kok dia satu-satunya jumlah kalimat cuma dua, ghufran dan ka. Tapi kok mansub? Mansub kan? Ghufranak barisnya mansub fathah. Dalam bahasa Arab pasti ada yang disembunyikan, ditakdirkan di depannya, disembunyikan. Allahumma inni as'aluka ghufranak. Diringkas ghufranak. Nabi keluar dari tempat buang air, doa, ya Allah ampuni dosaku. Dosa yang mana? Dosa buang air kurang syukur. Ternyata buang air besar, buang air kecil itu wajib disyukuri. Nggak percaya? Coba nanti kena penyakit namanya apa? Bukan yang susah buang air kecil itu loh. Bukan prostat, itu mau kegedean itu. Ada orang mau buang air kecil nggak bisa keluar, batu ginjal. Usus buntu lah, salah. Anyang-anyangan. Iya, itu bahasa kampung gitu ya. Jangan pakai bahasa Belanda mulu. Anyang-anyangan. Mau keluar tapi gak keluar, sakit gak? Itu nikmat terbesar di alam semesta. Nikmat paling besar. Maka kalau minum baca bismillah, supaya keluarnya alhamdulillah. Orang malam pertama aja bismillah, ya, malam kedua lupa. Maaf yang jomblo ya, kamu masih jomblo gak?
jomblo habis sama depan saya ya. Karena kita dulu waktu jomblo habis juga depan kiai kita ya. Penasaran gimana sih caranya menghancurkan kejombloan. Khalas ya? Ya. Jadi biar jadi kekasih Allah gimana? Pertama, ilmui la ilaha illallah, mencakup ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma. Yang kedua, jadilah hamba. Jangan sok-sok jadi wali, jangan sok suci. Merasalah dirimu berdosa, meskipun kata orang kamu tidak berdosa. Apalagi kita ini banyak dosa. Ada hari ini yang belum berdosa? Tuh matanya, mata antum habis dosa kelihatan di sini. Ada yang tadi makan nggak baca Bismillah. Secara ilmu fikih nggak dosa, tapi secara ilmu hakikat itu dosa besar. Yang ditumpuk-tumpuk setiap hari. Makan minum nggak baca doa, udah berapa kali antum numpuk? Dosa kecil, kesalahan adab kecil, kalau ditumpuk-tumpuk nanti lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi gunung. Itu dosa besar. Jadi mau jadi wali aja bismillah lupa. Hah? Ya udah jadi wali murid aja deh. Ya, kalau jadi wali nikah, oh seru lagi tuh ya. Baik. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan. Mohon Pak Kiai ajizni bi asanidikum, ya. Lau samahtu. Ajizni Maulana. Kita pengen dapat salamnya aja. Mau nggak pakai? Kul ajiz suka. Qabil tu Allah sudah sah jadi murid. Jangan salah paham, ini bukan qabil tu yang itu. Taib. Yang jomblo cemburu nanti ya. Ini bukan ankah tuka, bukan. Ini ajaz tuka. Cukup atau ada yang mau didiskusikan? Taib, fadal.